Kita lanjutkan dengan hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang keberapa ini? Hikmah yang ke-23. Al-hikmatu tsalitsah wa 'ashrun. Hikmah yang ke-23. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fi dharaini. Amin. Ila anqal la tataraqqab faraghal aghyari fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. La tataraqqab faraghal aghyar. Jangan engkau menanti-nanti terlepasnya dirimu dari dunia. Jangan kamu menanti terlepasnya dirimu dari urusan dunia. Oh, kamu di dunia, tentu urusanmu dengan dunia. Artinya apa? Jika engkau ingin melakukan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah, jangan nunggu terlepasnya dirimu dari dunia, karena engkau tidak akan terlepas dari dunia. Kalau orang ingin melakukan kebaikan, jika terlepas dari dunia, nggak akan berbuat baik. Dunia itu ada bukan sekedar emas permata, bukan, istri dunia, anak dunia, hawa nafsu di dalam dirimu juga bagian daripada dunia. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu. Yang ingin mendekatkan diri kepada Allah nunggu atau menanti terlepasnya dia dari urusan dunia, maka itu akan memutus dia dari maqam muraqabah. Maqam muraqabah itu adalah merasa dilihat dan dikontrol oleh Allah. Jadi kalau kita mau berbuat baik kok nunggu tuntas kerjaan, nggak beres-beres. Jadi jangan nunggu esok hari jika ingin berbuat baik. Ada orang ingin bersedekah, mau bersedekah, ternyata dia masih nunggu. Nanti saya sedekah insya Allah dah kalau sudah berkembang bisnis saya. Kalau sudah tambah toko satu. Bahkan setan berbisik, daripada kamu sedekahkan sekarang, berapa orang sih yang bisa kamu tolong? Mending kamu jadikan modal nanti buat bisnis lagi. Waduh, nggak beres. Betul, bayangkan ada orang bersedekah. Saya ingin bersedekah membantu orang fakir 100 juta. 100 juta duit gede. Ketemu temennya, mending ente bisnis kan, nanti kalau sudah tambah banyak sedekah ente tambah banyak. Bener dia, nggak jadi sedekah, dibisniskan lagi. Waduh, niatnya bener tapi itu bisikan setan. Kalau kamu ingin berbuat baik nunggu tuntasmu dari urusan duniamu, maka engkau tidak akan bisa berbuat baik. Siapa yang bisa terlepas dari dunia selagi masih di dunia? Matilah dirimu baru gak ada urusan dengan dunia. Dimanapun kita berada, coba. Lah maksud Ibn Athaillah As-Sakandari, jadilah orang cerdas. Kamu tuh di dunia gak akan terlepas dari dunia, akan tapi kalahkan duniamu itu untuk beribadah. Jangan sampai gara-gara ngurusi dunia engkau terputus dari menjadi ahli muraqabah yang fima huwa muqimuka fihi, yang Allah itu telah menempatkan dirimu, memberikan kewajiban kepadamu di dunia ini adalah untuk mengabdi kepada Allah dan selalu dengan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugasmu. Tugasmu adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk senantiasa dengan Allah. Ini tugas kita. Akan tapi ketahuilah, lah kalau orang ingin menjadi orang dekat kepada Allah, ingin beribadah kok saja kok nunggu selesai dari pekerjaan. Ya kapan selesai pekerjaanmu? Akan tapi kalahkan pekerjaanmu. Pastikan kamu bisa menggeser itu semuanya. Nah, ini orang kalau bekerja saja terus berantai loh ya, bersambung, sambung menyambung. Biasanya kalimatnya tanggung sekalian deh. Kan gitu. Sholat asar sekalian, sholat duhur sekalian.
Mau nolong orang sekalian deh, ini sekalian. Nah, sekalian itu nanti maksudnya. Nunggu selesai, kapan selesaimu? Kamu urusannya dengan dunia. Akan tapi sekarang paksakan dirimu untuk bisa berbuat baik di sela-sela kesibukanmu urusan dunia. Baru itu benar. Sama orang mau ke masjid, saya mau ke masjid. Kenapa? Nunggu sepinya orang. Sebab di pinggir jalan banyak perempuan, takut saya keganggu. Oh, memang ini tempatnya manusia, ini bukan di hutan. Nunggu sepinya orang bagaimana? Atau saya mau ke masjid biar tidak riak, nunggu sepinya orang. Wah, enggak, masjid ini setan berbisik. Akhirnya apa? Oh, masih ada orang enggak jadi ke masjid. Ada orang enggak jadi ke masjid. Agar tidak ada orang, kamu di hutan sana. Masa selagi kita masih hidup, urusan kita adalah dengan dunia. Aghyar adalah dunia. Maka kalau engkau ingin berbuat baik, jangan nunggu dirimu terlepas dari dunia. Biarpun saat ini engkau masih berkecimpung dengan dunia, paksakan dirimu untuk bisa berbuat baik di saat engkau berurusan dengan dunia. Ini baru istimewa. Dalam banyak ini hal, kerjaan apapun yang Anda lakukan, untuk beribadah kan macam-macam. Ibn Attal juga sudah jelaskan kok, ibadah itu dibuat oleh Allah dengan macam-macam biar kita bisa milih mana yang mudah sesuai dengan pekerjaan kita kok. Dan setiap orang punya pekerjaan beda. Pekerjaan ini dengan pekerjaan ini ibadahnya berbeda-beda. Kemudahan dalam beribadah. Contoh saja kalau Anda jualan di pasar, lihat. Atau ada jaga toko, sama. Maka jangan sampai di saat kita itu, saya ingin beribadah nanti saja kalau sudah tutup toko. Kelamaan dong, tokomu buka terus 24 jam. Gimana kamu beribadah? Terus bagaimana? Pastikan jam sholat aku akan berhenti untuk sholat. Pastikan dibuat. Jangan sampai kamu berkata saya tidak ada waktu. Bohong kalau orang mengatakan tidak ada waktu. Untuk sholat di kita saja nggak ada waktu. Sekarang oleh Allah dikasih perutnya sakit mau buang air, bilang nggak ada waktu. Aduh, mohon maaf ya Allah, saya tidak punya waktu untuk buang air. Bisa juga akhirnya. Sama untuk sholat pun bisa. Untuk ziarah silaturahmi saja nggak ada waktu. Masya Allah, 7 hari full saya. Baik. Ternyata apa? Siapa bilang masuk rumah sakit seminggu? Mana fullmu tadi? Hilang. Ada waktu nongkrong di rumah sakit seminggu, bayar lagi. Ada apa? Yang menjadikan tidak bisa adalah tidak ada kerinduanmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nggak ada orang sibuk sampai tidak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada. Cuman kenyataannya itu yang semestinya tidak sibuk malah lebih sibuk. Coba saja. Godaan itu kan godaan setan. Orang yang hidupnya pas-pasan itu lihat. Padahal tadi mau ngaji itu lihat, mau berangkat ngaji itu nyuci piring dulu ini. Pasti bisa hadir pengajian. Ini seorang nyonya itu apa ini tuh? Bos, ndak kerja apa-apa, ndak ngapa-ngapain, ndak nyuci piring, ndak ini, nggak bisa ngaji, nggak punya waktu. Innalillah. Ayo, ini penekanan Ibn Athaillah. Jangan untuk berbuat baik beralasan karena kamu sibuk. Kalau sibuk dunia itu siapa yang nggak sibuk? Kalau kau turiti semakin sibuk, maka kalahkan kesibukanmu itu. Harus kau sisihkan waktu. Baik, setelah itu apa? Sisakan, aku harus bisa. Dan jika bahkan lebih dari itu, bahkan kalau engkau sadar dalam keadaan engkau berurusan dengan dunia pun engkau masih bisa dengan Allah kok. Misalnya Pak, sholawat saja kok nunggu nanti kalau sudah tidak ada kerjaan. Sambil kerja sholawatan juga masih bisa kok. Ada sebagian orang tobat nanti aja kalau sudah tua. Tobat kalau sudah tua. Permasalahannya adalah pertama soal dia menjamin pasti bisa tua. Kedua adalah menganggap bahwasanya godaan dosa itu hanya dia saat muda saja. Tua juga ada godaan kok. Jangan seolah-olah berkata gini aja, nanti saya tobat kalau sudah godaannya sudah nggak ada. Oh nggak ada, tetap ada godaan. Bersama godaan yang selalu datang bertubi-tubi, ayo kita selalu menjauh dari dosa kemudian bertobat. Jadi ini banyak. Ibn Athaillah Sa'di mengatakan bahasanya kalau ada orang ingin berbuat baik nunggu tuntasnya urusan dunia, dia tidak akan berbuat baik.
Itu yang akan memutus dirimu dengan Allah. Akan tapi karena engkau cerdas, jadikan bekerjamu itu dengan Allah. Indah. Seorang pak polisi atau tentara yang piket berdiri di depan pos, pegang senjata sampai tidak gerak begitu. Itu kan kesempatan untuk sambil membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Tukang becak sekali genjotan sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli Muhammad, kan bisa saja. Ibadahnya seperti itu. Kita pengen muraqabah, maka muraqabah itu adalah membiasakan dengan Allah dalam keadaan apapun. Jadi biarpun kita dengan kesibukan yang luar biasa, kita masih tetap ingat Allah. Aman, karena memang kita hendaknya selalu dengan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah, dan pengabdian kepada Allah bermacam-macam cara. Dibangkas oleh bin Atha As-Sakandari orang yang beralasan karena sibuk. Nggak boleh, nggak ada sibuk. Sibuk itu dibuat oleh dirimu sendiri. Coba, kalau kita cermatilah, aneh. Orang sampai nggak bisa ngapa-ngapain, ngaji nggak bisa. Dan tidak ada cara untuk membebaskan diri kita daripada segala permasalahan yang ada ini kecuali dengan Allah kok. Ya, harus kembalinya kepada Allah. Permasalahan ini semuanya baru bisa selesai kalau kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin maksudnya dengan Allah. Bukan dengan urusan-urusan dunia. Jadi gini, kalau ada orang berurusan mencari dunia karena ingin cari solusi dari dunia, tidak akan selesai. Sebab muncul tamak. Tapi kalau yakin bahasanya penyelesainya adalah Allah, adapun aku bekerja menjalankan titah tugas, saya harus bekerja mencari nafkah untuk mencukupi anak istri, sehingga lihat dia bisa menjadi orang qanaah kok, menerima duitnya pas-pasan tapi bisa senang di dalam hatinya karena ini dari Allah. Tapi lihat yang mencari dunia tidak dengan Allah, lihat kurang terus, dia tamak terus, rakus, semakin sibuk dia. Dan semua coba kalau diperhatikan, kalau anda bekerja tidak dengan Allah, maka anda akan terus dikejar urusan dunia, karena dia akan membuahkan kerinduan lagi kepada dunia, kerinduan lagi kepada dunia. Tapi kalau anda bekerja langsung berbuat baik saat dia bekerja, tidak usah nunggu selesainya, maka di dalam bekerja pun anda dengan Allah tenang. Kami ingatkan bahwa siapapun yang ingin bekerja hendaknya jangan sampai jauh dari Allah. Maka muraqabah, libatkan Allah di dalam niat-niatmu. Contoh begini, kalau anda mempunyai proyek, dalam prediksi atau dugaan anda akan punya untung 10 juta di akhir bulan, atau anggap saja 1 juta di akhir bulan. Dan kebayang nanti saya punya modal begini, akan begini, atau saya kerja di sini akan dapat gaji segitu setiap akhir bulan. Sebelum memulai bekerja anda sudah tahu gambaran tentang gajinya, maka langsung saja potong untuk Allah berapa? Allah, indah. Potong untuk Allah. Jangan nunggu nanti. Jangan nunggu nanti, dari awal sudah diniatkan untuk dipotong untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka faedahnya di balik ini semua, anda tidak akan bangkrut selamanya. Kenapa? Kalau seandainya anda benar-benar mendapatkan keuntungan sesuai yang anda duga, maka karena anda sudah pernah punya janji, begitu mudah anda untuk mengeluarkannya. Dan jika ternyata usaha anda gagal, anda sudah punya niat, dan niat itu sudah ditulis oleh Allah sebagai pahala, dan pahala di akhirat lebih agung daripada penghasilan di dunia. Kemudian lebih dari itu, lihat setiap langkah anda untuk bekerja dalam kerjaan tugas kantor anda, karena anda sudah potong di ujungnya nanti, gajiku akan aku potong untuk Allah dan Rasulnya, maka semua langkah anda akan dihitung sebagai pahala. Seperti itu, indah. Jadilah orang cerdas. Makanya Pak, ingin berbuat baik jangan nunggu tuntas nanti. Sekarang sudah diniati, sekarang sudah dimulai. Nah, makanya niat itu di awal, merencanakan kebaikan itu di awal, bermaksud untuk melakukan kemuliaan di awal. Itu namanya innamal a'malu binniyat. Dari awal saya akan melakukan kebaikan begini, di awal aku niat untuk melakukan kebaikan. Nah, biarpun kita saat itu berkecimpungan dengan dunia, kan dunianya adalah untuk akhirat, maka bisa berbuat baik tanpa harus nunggu tuntasnya pekerjaan kita. Tetap anda aktivitas, yang ke pasar, dagang, yang apa, pokoknya terus aktivitas anda lakukan, yang nelayan. Akan tapi lihat, karena aku sudah punya prinsip, aku tidak akan berbuat baik nunggu selesainya pekerjaan. Lalu kapan? Ya saya ini sekarang sambil kerja saya berbuat baik kok. Indah.
Sambil bekerja saya bisa baca salawat, sambil bekerja aku bisa berzikir, sambil bekerja aku bisa mengadu kepada Allah kok. Kemudian setelah itu lihat, membuat perencanaan yang pasti untuk kayak belajar, menghadiri majelis ilmu, forum silaturahmi dan seterusnya. Jangan sampai kita menuruti yang namanya kesibukan dunia. Biarpun Anda di tempat sembunyi, saya pengen hidup di kamar saja, yang tidak pernah punya urusan dengan dunia. Dirimu tuh dunia. Tiba-tiba lapar, bingung juga, lapar dunia. Surga saja gak ada lapar nanti. Dunia, lapar, ngantuk, nah masalah lagi kan, alasan lagi. Mau ibadah nanti mau tidur biar istirahat dulu kan begitu. Tidurlah membaca doa beres. Nah ini Ibn Athaillah As-Sakandari itu khawatir ada orang yang menunda-nunda berbuat baik hanya karena urusan kesibukan dunia. Maka la tataraqab faraghal aghyar. Kalau ingin menjadi orang baik jangan nunggu nanti setelah usai dari dunia aku baru mendekatkan diri kepada Allah. Jangan nunggu tua aku ingin dekatkan diri kepada Allah. Jangan nunggu kaya jika ingin berbuat dekat kepada Allah. Akan tapi saat inilah waktumu, jangan nunggu nanti, saat ini waktumu. Kalau nunggu kaya, iya kalau kaya, sedekah saja nunggu kaya. Insya Allah nanti kalau saya kaya, saya akan sedekah. Enggak kaya-kaya, enggak sedekah, nasib buruk, sudah melarat, enggak punya tabungan. Tabungan akhirat, melarat punya tabungan akhirat, kaya. Sudah melarat di dunia enggak punya tabungan akhirat. Loh, tabungan di akhirat itu adalah sesuai dengan niatnya kok. Wong penghasilannya sehari cuma 5.000, berarti 500 juga berapa persen sudah? Kan gede, seperti orang 1 miliar, 5 miliar disedekahkan 500 juta, kan begitu. Makanya kalau ingin berbuat baik jangan nunggu kaya, saat inilah dirimu berbuat baik. Jangan nunggu faragh, selesai daripada kesibukanmu nanti, tidak. Saat ini. Makanya disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju surga, surga yang luas. Disiapkan hanya untuk orang bertakwa. Cirinya itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mereka rindu berbuat baik enggak hanya di waktu cukup, waktu sempit pun dia bersedekah. Waktu sempit bukan berarti punya utang kita nih, enggak. Maksudnya rezekinya masih sedikit. Mulai, bahkan kami selalu himbau, belajarlah dirimu itu untuk menjadi orang kaya yang selamat. Caranya sebelum kaya rajinlah berderma. Menjadilah engkau ahli ibadah yang istiqomah. Caranya kapan? Saat inilah memulailah dirimu untuk bisa istiqomah dengan ibadah-ibadah sebelum datang kesibukan-kesibukan yang lainnya. Ini kalau kesibukan selalu akan datang, bahkan semakin hari sibuk. Di saat Anda hidup sendiri, Anda akan sibuk dengan diri Anda. Kemudian Anda harus memenuhi kebutuhan Anda, maka Anda harus menikah, tambah sibuk urusan dengan istri. Istrimu manusia normal melahirkan 10 anak, tambah sibuk, dan begitu seterusnya. Tidak ada ujungnya. Karena dunia, baru kalau mati nanti tidak ada urusan dengan dunia. Maka dari itu kata Ibn Athaillah, kalau ingin berbuat baik jangan nunggu tuntasmu dari urusan dunia. Dan karena memang hidupmu di dunia, urusanmu dengan dunia ikut petunjuk Allah, bekerjalah. Yang bakat kaya jadilah orang kaya. Yang bakat jadi orang kaya jadilah orang kaya. Tapi raihlah kekayaanmu dengan Allah. Yang harus bekerja, ada orang maqam tajrid, kemarin ada maqam asbab. Dan jika engkau harus bekerja, maka ketahuilah kerja untuk mencari nafkah. Bekerjalah, dan di saat bekerja dengan Allah itu jangan nunggu selesai. Ada orang baca sholatnya, nanti zikir saya nanti saja sholawatnya 1000 duduk khusus, nggak perlu, kelamaan sekarang saja sambil jalan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Lebih hebat lagi. Inilah yang dihadirkan Ibn Athaillah As-Sakandari. Jangan biasa kita menunda-nunda pekerjaan hanya karena sibuk urusan dunia ini. Termasuk ngaji. Alasanmu apa enggak udah bisa ngaji? Alasannya itu kadang-kadang sebetulnya alasannya bikin murka itu. Sebab kalau orang alasannya saya punya istri di rumah, terus kamu ini orang bikin pusing karena punya anak. Anak jadi penghalang untuk kebaikan?
Berarti anakmu fitnah buatmu, bencana buatmu. Dulu kamu belum menikah, kamu di barisan pertama, nikah 2 hari saja sudah mundur ke barisan yang 5, sebulan paling ujung, sekarang tidak kelihatan lagi. Berarti suami istrimu itu fitnah. Kalau itu nikmat yang sesungguhnya akan menjadikan dirimu semakin baik. Kekayaan pun juga demikian. Dulu waktu melarat pakai sepeda engkol, rajin ngaji, kelihatan di situ. Rajin pakai sepeda, cedak-cedak, kelihatan, masya Allah. Tapi giliran sudah mulai punya motor, jarang. Apalagi punya mobil, nggak kelihatan lagi, masya Allah. Lah ini fitnah. Itu ujian. Karena kamu berada di dunia, maka tetaplah engkau berurusan dengan dunia, tapi jadikan dunia itu menjadi urusan akhirat. Kalau ingin melakukan kebaikan, jangan nunggu nanti. Saya kalau selesai pekerjaan, tidak perlu. Saat aku bekerja pun aku bisa berbuat baik. Ini, mari kita cerdas di dalam beramal baik. Kita harus punya jadwal-jadwal khusus. Ngaji, jadikan ini adalah kewajiban. Karena para ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ngaji begini ini pahalanya luar biasa gede. Lebih gede daripada rokaat-rokaat yang kita dirikan. Kita itu bisa melakukan sholat banyak kalau Ramadan saja, sholat tarawih. Selebihnya pas-pasan. Tapi kita belajar seperti ini, maka ini ibadah. Maka kami sampaikan kepada siapapun, ada orang yang mungkin karena umurnya atau pikunan itu hafal 1 lupa 2 misalnya, ya nggak apa-apa, hadir di majelis. Karena urusannya bukan urusan ilmu yang kau dapat, bukan. Urusanmu menghadiri majelis ini adalah ibadah, dicatat ibadah oleh Allah. Semoga panjang umur. Kalau ada yang mati di saat seperti ini, matinya enak. Kita minta terus kepada Allah, ya Allah, setelah panjang umur nanti, ya Allah, matikan kami waktu ngajar, ya Allah, atau waktu sujud, kan enak. Ada sebagian minas sholihin terangkan makna la ilaha, meninggal, enak bener tuh. Nerangkan makna la ilaha illallah, Allah, waktu sujud meninggal. Jadikan mengaji seperti ini adalah waktu yang tidak bisa diganggu oleh siapapun dan oleh apapun. Dan harus kita yakini ini nilainya besar. Nggak ada apa-apanya dibanding dunia yang selama ini kita kumpulkan. Yang Joko perjaga. Jangan setelah menikah malah mundur nanti. Sekarang merintis bisnis, semakin gede bisnismu, semakin rajin, semakin maju barisannya. Harus begitu. Kalau enggak, ya ini semakin sibuk, semakin jauh. Mestinya tidak boleh, harus. Karena apa? Kesibukan dunia kalau dituruti nggak habis-habisnya ini, akan terputus aku dari Allah. Maka aku tahu karena aku masih hidup di dunia, maka harus aku bisa punya, ngerti manajemen waktu. Waktu ngaji harus ada, waktu sholat harus aku tertibkan. Apalagi tahu rezeki untukmu sudah dijatah oleh Allah. Ada orang jungkir balik kerjanya, ada orang kerja keras, masya Allah, bangun tuh jam 2 sudah bangun, lembur sampai tetap melarat, ada kok, melarat banyak. Bahkan dia doktor dalam ilmu ekonomi juga, melarat, utangnya banyak, nyungsep, ada. Jatah itu urusan dunia. Maka ayo kita semuanya merundingi tentang diri kita sendiri, urusan kita dengan Allah. Maka berbuat baiklah dengan segera, jangan menunda-nunda, sebab penundaanmu itu menjadikan sebab engkau terputus dari Allah SWT. Maka maqam muraqabah, seolah-olah itu kalau muraqabah itu kan selalu dengan Allah. Seolah-olah kalau sudah muraqabah dengan Allah itu harus di masjid, terus zikir, terus wah ini matilah anaknya tidak makan nanti. Bukan begitu. Maqam muraqabah itu adalah hendaknya engkau menjadikan segala urusanmu itu sambung dengan Allah. Kalau sambung dengan Allah, jangan nunggu selesai bekerja. Dalam bekerja pun kamu sambung dengan Allah. Indah, jual beli jadi jujur karena dia merasa dilihat oleh Allah. Tidak membiarkan lidahnya malah menyenandungkan lagu-lagu yang ngaco karena tahu Allah melihat, lalu berzikir dan seterusnya. Maka itu wali di tengah pasar. Permasalahan itu bukan masalah kita berada di pasar atau di masjid, bukan itu. Permasalahan adalah kita bisa ndak dengan Allah dalam segala keadaan. Ada orang di masjid khayalnya adalah dunia, membangun istana. Di masjid kelihatannya duduk begini, khayalannya apa aja itu, masya Allah. Tapi ada orang di tengah pasar, ternyata yang dipikirkan adalah
kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat ini enggak terlalu bermasalah kalau hatimu sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita dengan Allah, aman. Kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Gerak-gerik kita dengan Allah, maka dalam keadaan apapun dunia ini tidak akan mempengaruhi kita. Di pasar, di gunung, di hutan sama. Karena kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin hebat, makanya wali di gunung dengan wali di tengah pasar lebih hebat wali di tengah pasar. Sebab godaannya banyak. Oh, godaannya banyak saja masih selalu dengan Allah, kan hebat. Di atas gunung nggak ada godaannya. Ini berarti semakin banyak godaan urusan dunia kita, kalau kita masih memaksa untuk dekat dengan Allah, ingat Allah, maka ketahuilah lebih hebat pangkatmu. Pangkat kita tinggi sekali di hadapan Allah, karena kita memaksakan dalam keadaan apapun, sesibuk apapun, kita masih bisa menyisihkan untuk Allah. Bahkan lebih dari itu Rasulullah pernah menyebutkan kepada Siti Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki. Yang datang ke sini pakai mobil pahalanya gede, bensin yang dikeluarkan jadi pahala ya. Tapi yang jalan kaki gede dengan capekmu, semakin capek gede. Tapi jangan gara-gara semakin capek gede pahalanya, yang dari sumber jalan kaki nggak usah, biasa saja. Nggak usah. Jadi memang betul, artinya ibu-ibu yang datang ke sini semakin capek, para bapak capek, apalagi mungkin di dalam diri Anda ada sakit, waduh, indah, luar biasa. Sakit-sakit ngaji, karena dia pengen kemuliaan. Wah, lebih sakit, lebih capek, lebih gede di hadapan Allah. Dan itulah yang akan kita petik nanti di hadapan Allah di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab.